sampaikan atau saya berikan usulan yang terkait masalah peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2018. Ya, saya rasa ini adalah hal yang baru karena mulainya peraturan ini itu mulai berlaku pada tahun 2020 dan 2021. Oleh sebab itu, usulan saya yang pertama, di awal tahun ajaran baru, ini usulan Pak, pengawas itu harus turun ke masing-masing sekolah SMA, SMK, bahkan SMP untuk mensosialisasikan tentang Permen Nomor 15 Tahun 2018 ini. Sebab apa? Isi daripada permen itu banyak. Yang pertama, salah satu contoh yaitu masalah RPP yang selembar. Itu usulan yang pertama, Pak. Kemudian usulan yang kedua yang diuraikan oleh Pak Korwas tadi tidak sempat saya mendengarkan. Tidur. Bahwa yang terkait masalah instrumen yang dipakai, yang digunakan oleh kepala sekolah untuk mensupervisi guru itu. Jadi pertanyaan saya, apakah kepala sekolah itu memakai atau menggunakan instrumen yang diberikan oleh pengawas, ataukah kepala sekolah itu punya pengadaan tersendiri untuk instrumen itu? Itu pertanyaan yang kedua. Terus yang ketiga, pertanyaan apa usul nih? Usulan itu Pak Farid bisa dijadikan bertanya juga tuh. Yang terakhir, upayakan ada waktu yang agak lama pengawas itu berada di setiap sekolah untuk memberikan pembinaan kepada guru. Sebab apa? Selama sudah 3 bulan saya masuk sebagai pengawas ini, saya jujur saja Pak, ketika kita nyampe di sekolah itu, seakan-akan kita itu ada musuh di belakang kita. Daun Ini yang perlu dirubah Pak. Cara memberikan pembinaan kepada guru itu tidak membutuhkan waktu yang sedikit, harus membutuhkan waktu yang lama. Jadi jangan salahkan guru, jangan salahkan kepala sekolah. Jika guru itu tidak, istilahnya masih amburadul, susunan RPP-nya, program semesternya dan lain sebagainya. Itu Pak. Ya demikianlah usulan atau pertanyaan dari saya yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Satu-satu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Terima kasih Pak Yakob. Terima kasih Pak Yakob Ya. sudah sampaikan ada sarannya. Yang kedua ada pertanyaannya. Model seperti apa sih lembaran yang dipakai oleh kepala sekolah itu melakukan supervisi pada guru? Mungkin itu yang dimaksud. Kemudian upaya ada waktu. Ya hari Sabtu itu kan Pak ya. Ya, baik, saya jawab dulu. Baik. Terkait dengan PP ini ya, bukan permen ya. Iya. PP nomor 15 tahun 2018 itu sebenarnya udah berlaku tahun 2018 itu. Sejak diterbitkannya itu Pak Yakob. Bukan 2021. Mengapa? Bapak kan tahu, karena Bapak kan bukan asesor, belum lihat. Kami yang sebagai asesor dan tim evakin itu Bapak Ibu, yang pertama ditagih pada saat evakin itu adalah bukti supervisi akademik dia ada manajernya. Jadi mulai dari supervisi perencanaannya, pelaksanaan di kelas, penilaian sama dengan kita, instrumennya sama, tidak beda. Dari situ mereka buat laporan. Nah, diminta lagi laporan supervisi guru-guru. Nah, itu juga dibuat evaluasi seperti apa. Ternyata temuan kami evakin itu banyak sekali guru pas sekolah yang tidak buat. Bayangkan. Ya karena mereka sibuk dengan berbagai aktivitas lain. Pada ini tugas pokok yang membuat kinerja kepala sekolah itu lebih bagus karena besar nilainya. Nah, ini Pak ya. Jadi bukan SPP selembar. Itu selembar itu hanya pendamping.
Sebenarnya bukan selembar, salah kalau selembar. Boleh 2-3 lembar. Ini akibat ada kata-kata selembar. Ini bukan menteri yang ngomong ini. Oleh orang-orang tertentu di internet itu menyebut FPP selembar. Apa yang terjadi? Supaya selembar dibuat huruf kecil sekali. Huruf 0, sekian. Tidak bisa dibaca karena tuntutan selembar. Padahal menteri itu klarifikasi. Bukan selembar. Ingat, RPP itu ada apa yang wajib kan gitu kan? Tujuan pembelajarannya kan gitu. Langkah-langkahnya selesai, hanya 3. Itu ada yang tidak dimasukkan, yang tidak perlu oleh menteri itu. Itu sebenarnya, itu saya sudah katakan, sebenarnya sama persis. Ini menteri ini banyak kan orangnya ogo internasional. Sama seperti di Finlandia. Finlandia itu hanya selembar, itu pun tidak diketik, tulis tangan. Ini namanya skenario kita waktu kita di apa dulu itu Pak ini? Waktu PKG ya. Kita hanya buat skenario pembelajaran saja. Iya, bukan RPP. Nah, ini yang dicaplok oleh Pak Menteri kita. Jadi ingin beliau itu praktis, bagus. Tapi tantangannya apa? Sertifikasi tidak menerima selembar. Nah, ini masalahnya. Jadi sekolah harus kita bikin 2. Yang selembar ini untuk guru di kelas, masuk ke mengajar. Yang lengkap itu untuk sertifikasi. Sertifikasi tidak mau, enggak. Karena mengapa? Ini bertentangan dengan standar proses. Benar kan? Iya. Standar proses itu lapas standar. Akreditasi lapas standar Pak Yakub. Jadi mereka tetap meminta lapas standar yang resmi Permen 23. Nah, makanya sekolah itu boleh 2. Nah itu pertanyaan pertama Pak Yakub ya. Bagus itu sosialisasi turun. Memang kepala sekolah kan belum paham, belum baca. Kita print out kan, kita jelaskan mereka. Tunjukkan bahwa kalau nanti Bapak itu dilakukan evaking, Bapak akan bermasalah dengan ini. Kasih tahu sekolah binaan kita supaya lakukan. Bukan pas sekolah saja supervisi itu, dibantu oleh wakase, guru-guru senior. Iya, gitu. Jadi pas sekolah itu tinggal mengumpulkan mereka. Iya, itu. Nah, itu Bapak Ibu, instrumen Kepsek sama Bapak Ibu. Ingatkan kepala sekolah bahwa mereka itu ada yang namanya buku kerja kepala sekolah. Mereka tidak pernah print. Berkali-kali saya lempar ke grup itu, ini buku kerja kepala sekolah. Sama buku kerja pengawas. Jadi sama persis. Ya, ada berapa mungkin yang print. Yang lain banyak yang coba kita lihat binaan kita cek di sekolah nanti. Adakah buku kerja binaan kerja kepala sekolah yang dia print? Tidak ada. Adakah buku kerja kepala tata usaha? Tidak ada. Saya udah lemparkan semua, tapi masa bodoh aja gitu kan. Nah, ada waktu. Ini Pak, ini yang menarik ini. Ini saya bilang tadi, pengawas berhak menentukan pola kerja sendiri. Baca Permen 21. Kalau Pak Yakub mau, jangan bermasakan orang. Karena ini individu. Bapak duduk saja, tidak usah ikut teman yang pindah. Tetapi ingat kan ada sekat. Tadi saya sudah bilang, kalau mau begitu, kan kita harus kejar juga sekolah binaan kita, sekolah yang kita mau supervisi. Katakanlah PK lah yang sering saya sebut. Nah, kalau Bapak itu 3 sekolah memenuhi semua, SMA, SMK, LB. Kalau Bapak mau seperti itu, hari Sabtu sudah datang. Ya mau seperti itu, Anda mau seperti itu. Ya jangan itu kelompok, jangan ikuti kelompok. Bapak pergi sendiri. Nah, gitu. Kalau kelompok itu pasti kemarin kan sehari memang tidak efektif. Nah, artinya nanti kita bermalam harusnya 2 hari di PK itu. PK kan 3 hari jadwalnya. 3/4 tergantung tergantung keuangannya full Mei. Berarti yang sehari itu kita nambah 2 hari. Kita tidur aja bermalam aja di sana, ada penginapannya. Enggak apa-apa, sekali-sekali kita refreshing. Ada Bu Maryam yang nemenin. Ya, ada Ibu Maryam bawakan nasi apa? Yang masak bantu. Ada rumah singgah. Aman tersendiri ya. Enggak apa-apa. Tetapi bahayanya Pak, Bapak mau kejar kualitas, Bapak meninggalkan kuantitas. Uang Bapak tidak akan terima semua sekolah karena Bapak tidak capai kerjanya. Ini aja kita tidak bisa tuntas.
apalagi mau Bapak capek seperti itu. Iya. Artinya tidak ada yang ideal. Bapak turun itu salah ngomong. Bapak turun di masa kok pandemi. Kami dulu Bapak Ibu belum Bapak jadi pengawas. Tanya teman-teman yang sudah selama pengawas. Kita berdarah-darah Pak di sekolah itu. Karena bebas waktu. Kita tidur di sana Pak. Malah malu saya kalau dikasih makan sama pas sekolah. Karena mereka tarik paksa kita ke rumahnya. Ya, kita makan bisa dijamu dengan makanan hebat-hebat yang enak-enak. Tapi sekarang saya ajak teman-teman janganlah karena mempengaruhi subjektivitas kita. Nah gitu. Mereka korban Pak habis-habisan. Sampai potong kerbau, potong kambing. Pak Juarti kan dengan istrinya itu luar biasa Pak. Karena memang orang kaya kan. Pak Juardi itu luar biasa. Saya jadi malu gitu. Makanya kami tidak pernah lagi. Saya bilang ayo kita cari tempat-tempat yang nada enak. Tapi kalau mereka dengar Pak, jemput paksa kita. Nah, inilah bentuk artinya solidaritas juga mereka kepada kita. Gitu. Nah itu ya. Itu Pak Yoko bisa. Jadi boleh tapi Bapak buat aturan sendiri. Bapak datang sendiri untuk menyelesaikan. Gitu ya. Karena kita ini walaupun kelompok, nanti kan memang saya rencana kelompok, kembali ke kelompok. Bu ya. Kembali ke kelompok tapi kita harus komit melaporkan 8 kecamatan. Ini harapan saya. Jadi saya kembalikan. Mengapa kembali ke perorangan itu baru kemarin? Ya karena ya ada masalah sedikit gitu kan. Jadi masalah sedikit karena maka mungkin ketidaktahuan teman-teman itu dikiranya salah paham. Dikiranya yang disupervisi itu sekolah binaan. Karena kita ini sekolah 40 guru harus keliling lapas standar karena uang itu 8 kecamatan baru bisa cair. Nah, akhirnya Pak Fendi sarankan ya, sebagai senior bagaimana kalau kita per orang aja dengan saya sendiri setuju, teman-teman lain setuju, oke lah. Sekarang boleh kita kembali karena kita udah normal, udah melakukan kegiatan. Silakan simpulkan satu-satu kita. Sudah, ya kan. Simpulkan supaya kita ingat sampai. Hah? Harus ada kesimpulan masing-masing yang diusulkan itu baru bagus lah. Apakah Anda tangkap saya ngomong tadi? Tangkap ditangkap, terus? tapi kesimpulannya yang dibutuhkan Pak. Jangan sampai yang kita simpulkan sekarang ada putus di tengah jalan. Itu maksud Anda. Makanya Simpulkan maksudnya saya simpulkan lagi. Ada kesimpulan dari yang ditanyakan. Kesimpulan atau tindakan berikut. Iya kesimpulannya kan. Saya bacakan ulang. Iya. Nah, oke. Kesimpulan. Kesimpulan 1. Permen 15 berlaku sejak tanggal diterbitkannya. Dan solisasikan masing-masing sekolah gitu Pak. Itu penggori nggak sih ini? Katanya jauh. Kamu aja Anda simpulkan tuh. Di mana sih Bapak ini? Permen 15 ini berlaku sejak diterbitkan ini bertahun 2015. Nah orang nggak bisa deh, tugas kita itu pengawas nggak bisa deh turun sosialisasikan. Makanya dengar terus Pak, jangan tidur. Turun ke sekolah binaan, kasih tahu pas sekolah itu. Lakukan ini. Karena Bapak dinilai tahun depan nggak bisa deh. Simpulan deh. Awalnya RPP selembar itu dibutuhkan hanya untuk di kelas. Untuk akreditasi sekolah tetap lengkap. Karena standar proses. Ulang-ulang untuk saya nih. Nah, kemudian instrumen kepala sekolah